2 tahun aku mendedikasikan hidupku. Aku merawatnya, menyuapinya, dan mendorong kursi roda suamiku yang lumpuh. Aku percaya ini adalah takdirku. Sampai hari ini, di rumah sakit dokter barunya tiba-tiba mengunci pintu dan berkata, "Hari ini aku mengetahui sesuatu yang membuat hatiku hancur. Ternyata selama ini suamiku." Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Wulan membuka matanya tepat 3 menit sebelum alarm di ponselnya berbunyi pukul 4 pagi. Sudah menjadi kebiasaan. Tubuhnya seakan memiliki jam internal yang diatur oleh kelelahan dan kewajiban. Udara dingin kamar terasa menusuk kulit saat ia perlahan bangkit dari sofa tipis di sudut ruangan. Ia tidak tidur di ranjang. Ranjang itu milik suaminya, Fahri, yang membutuhkan ruang dan penanganan khusus. Wulan menarik napas panjang, merapikan hijab tidurnya yang sedikit miring, lalu melangkah ke kamar mandi untuk berwudu. Dalam remang lampu tidur, siluet Fahri di atas ranjang terlihat tenang. Terlalu tenang. Wulan melaksanakan sholat subuh di sisi ranjangnya. Doanya tidak pernah berubah dalam 2 tahun terakhir. Ya Allah, berikan aku kesabaran. Berikan aku kekuatan. Dan jika Engkau berkenan, angkatlah penyakit suamiku, Mas Fahri. Tapi di dalam hatinya, ada doa lain yang jarang ia ucapkan, doa meminta ampun karena rasa lelah yang terkadang terasa seperti putus asa. Setelah sholat, rutinitas dimulai. Ini adalah bagian terberat. Wulan merebus air hangat, menyiapkan baskom, waslap, dan handuk bersih. Ia mendekati ranjang. "Mas Fahri, bangun. Sudah pagi. Waktunya mandi," ucapnya lembut. Tidak ada jawaban. Hanya dengkuran halus. Wulan tahu Fahri tidak akan merespon. Ia lumpuh total dari pinggang ke bawah. Begitu kata dokter 2 tahun lalu. Wulan membuka selimut Fahri. Dengan tenaga yang terlatih, ia memiringkan tubuh suaminya yang terkulai. Ia harus menahan beban itu dengan satu tangan sambil membersihkan punggungnya, memastikan tidak ada luka baring. Ia melakukannya dengan cekatan, mengganti pakaian Fahri, menyeka tubuh gagah yang dulu selalu melindunginya itu dengan kelembutan yang menahan sakit di punggungnya sendiri. Terkadang Wulan menatap wajah Fahri. Masih tampan, tapi sorot matanya kosong. 5 tahun pernikahan mereka, 3 tahun pertama adalah surga. Fahri adalah pria yang hangat, romantis, dan sukses. 2 tahun terakhir adalah ujian berat yang Wulan terima sebagai takdir. Kecelakaan itu terjadi 2 tahun lalu. Fahri pulang larut malam dari pertemuan bisnis. Mobilnya menabrak pembatas jalan dalam kecepatan tinggi. Ia selamat, tapi tulang belakangnya hancur. Dunia Wulan ikut hancur. Tapi ia membangunnya kembali, kepingan demi kepingan, di atas fondasi pengabdiannya sebagai seorang istri. Setelah Fahri bersih dan wangi, Wulan menyisir rambut suaminya. "Hari ini kita ke rumah sakit lagi, Mas. Jadwal terapi rutin," katanya sambil tersenyum, senyum yang ia paksakan setiap hari. Selanjutnya adalah menyuapi. Wulan sudah menyiapkan bubur sumsum hangat. Ia duduk di tepi ranjang, menyendokkan bubur itu pelan-pelan ke mulut Fahri. Fahri mengunyah pelan, tatapannya lurus ke depan, menembus dinding kamar. "Enak, Mas?" tanya Wulan. Fahri hanya mengangguk kecil, nyaris tak terlihat. Interaksi mereka minimal. Fahri jarang bicara. Dokter bilang itu wajar. Kombinasi trauma fisik dan depresi berat. Wulan harus menjadi suara untuk mereka berdua. Selesai sarapan, Wulan bersiap-siap. Ia hanya memakai gamis sederhana dan hijab instan. Waktunya ia habiskan untuk Fahri, bukan untuk dirinya sendiri. Bagian tersulit kedua adalah memindahkan Fahri ke kursi roda. "Ayo, Mas. Bantu aku sedikit. Pegang bahuku," pinta Wulan. Ia menyelipkan tangannya di bawah ketiak Fahri. Dengan satu hentakan kuat, Wulan mengangkat tubuh suaminya. Fahri berat. Tubuhnya sama sekali tidak memberi perlawanan atau bantuan. Wulan menahan erangan saat punggungnya berteriak protes. Ia berhasil mendudukkan Fahri di kursi roda. Ia memeriksa tas mereka. Botol minum, obat-obatan, rekam medis, dan beberapa potong biskuit untuknya sendiri. Ia mendorong kursi roda keluar dari kamar kos sederhana mereka. Mereka harus pindah ke tempat yang lebih murah setelah tabungan Fahri habis untuk biaya operasi awal. Wulan kini menghidupi mereka dengan menerima pesanan jahitan di sela-sela merawat Fahri. Perjalanan ke rumah sakit selalu hening. Wulan fokus menyetir mobil tua peninggalan ayahnya. Fahri duduk di kursi penumpang depan,
yang sudah dimodifikasi agar ia bisa setengah berbaring. Wulan sesekali meliriknya. Hatinya perih. Ia rindu obrolan mereka, tawa Fahri, bahkan pertengkaran kecil mereka. Kini yang ada hanya keheningan dan bau obat. Saat mobil berhenti di lampu merah, Wulan menoleh ke spion tengah untuk merapikan hijabnya. Saat itulah ia melihatnya. Sesuatu yang sangat cepat, hampir seperti ilusi. Sebuah motor menyalip mobil mereka dengan ugal-ugalan, nyaris menyerempet spion samping. Wulan melihat pantulan mata Fahri di spion. Mata itu tidak kosong. Mata itu bergerak cepat, mengikuti motor tadi dengan tatapan tajam, waspada, dan marah. Ada kilat penuh perhitungan di sana. Kilat yang sudah lama tidak Wulan lihat. Wulan tertegun. Ia menoleh langsung ke Fahri. Suaminya sudah kembali seperti semula. Menatap lurus ke depan, bibir sedikit terbuka, pandangan kosong. Wulan menggelengkan kepalanya pelan. Jantungnya berdebar. Astagfirullah, Wulan. Kamu pasti terlalu lelah, bisiknya pada diri sendiri. Ia pasti salah lihat. Kelelahan membuatnya berhalusinasi. Tentu saja. Mas Fahrinya sakit. Dia lumpuh. Dia butuh dirinya. Wulan kembali fokus ke jalan di depannya, menepis bayangan aneh itu jauh-jauh. Mereka tiba di lobi rumah sakit. Bau desinfektan yang khas langsung menyambut mereka. Rutinitas yang sama. Mendorong kursi roda menyusuri koridor yang ramai, mendaftar di loket neurologi, lalu duduk menunggu. Wulan mengeluarkan buku catatan jahitan dan pensil. Ia mulai menggambar pola baju pesanan pelanggan sambil menunggu nama mereka dipanggil. Ia harus memanfaatkan setiap detik yang ada. Pasien atas nama Tuan Fahri, seorang perawat memanggil. Wulan menutup bukunya. Ayo, Mas. Sudah giliran kita. Perawat itu tersenyum ramah pada Wulan. Hari ini jadwal Bapak bertemu dengan dokter baru, ya, Bu? Dokter Erwin. Beliau ahli saraf terbaik di sini, baru pindah dari rumah sakit pusat. Wulan mengangguk. Oh, begitu, Sus. Dokter sebelumnya kemana? Dokter Haris sudah pensiun, Bu. Katanya pindah ke luar negeri ikut anaknya, jawab perawat itu. Wulan hanya mengangguk lagi. Dokter baru. Ia tidak tahu harus berharap apa. Baginya, semua dokter sama saja. Mereka akan memeriksa Fahri, menyuruhnya sabar, menambah resep obat, dan menyuruh mereka kembali bulan depan. Wulan mendorong kursi roda Fahri, memasuki ruangan praktik bernomor 7. Selamat pagi, Bu Wulan, Pak Fahri. Silakan masuk. Wulan mendorong Fahri masuk, tidak menyadari bahwa dokter baru inilah yang akan meruntuhkan seluruh dunia yang susah payah ia bangun di atas kesabaran dan air mata. Pintu ruangan itu tertutup di belakang mereka. Ruangan Dokter Erwin terasa berbeda dari ruangan dokter sebelumnya. Lebih terang, lebih modern, dan lebih dingin. Dokter Erwin sendiri adalah pria yang tampak muda, mungkin akhir 30-an. Ia tidak memakai jas dokter putih yang kaku, hanya kemeja lengan panjang rapi yang digulung sampai siku. Matanya di balik kacamata berbingkai tipis terlihat sangat tajam dan fokus. Saya Dokter Erwin, sapanya sambil berdiri dan mengulurkan tangan pada Wulan. Wulan menyambutnya dengan menangkupkan kedua tangan di dada. Saya Wulan, Dok. Ini suami saya, Fahri. Dokter Erwin mengangguk. Dia tidak langsung duduk. Ia berjalan mendekati Fahri, berjongkok di depan kursi roda sehingga mata mereka sejajar. Ini adalah hal pertama yang berbeda. Dokter lain biasanya hanya akan berbicara pada Fahri dari balik meja mereka. Selamat pagi, Pak Fahri. Bagaimana perasaannya hari ini? Tanya Dokter Erwin. Suaranya tenang namun tegas. Fahri hanya menatapnya. Kedipan matanya lambat. Wulan buru-buru menjawab. Seperti biasa, Dok. Mas Fahri tidak banyak bicara. Kadang hanya... Ibu Wulan, potong Dokter Erwin, suaranya tetap sopan tapi menghentikan Wulan. Boleh saya minta waktu untuk berbicara langsung dengan suami Anda? Saya tahu ini sulit, tapi saya ingin mencoba. Wulan terkejut. Ia mengangguk kaku. Maaf, Dok. Silakan. Dokter Erwin kembali fokus pada Fahri. Pak Fahri, saya dokter baru Anda. Saya sudah membaca semua rekam medis Anda. Semuanya. Tapi saya lebih suka mendengar langsung dari pasien. Apakah ada rasa sakit di punggung Anda? Kesemutan? Apapun. Fahri menatap Dokter Erwin selama beberapa detik. Bibirnya bergerak sedikit. Tidak. Suaranya serak, seperti sudah lama tidak digunakan. Mata Dokter Erwin menyipit sedikit. Baik. Tidak sakit. Itu bagus. Sekarang,
saya akan memulai pemeriksaan. Ibu Wulan, silakan duduk di kursi. Saya dan perawat akan memindahkan Pak Fahri ke ranjang periksa. Tidak perlu, Dok. Biar saya saja. Saya sudah biasa, tawar Wulan. Saya menghargai itu, Bu. Tapi untuk pemeriksaan ini, biarkan kami yang menangani. Saya perlu melihat respons ototnya saat dipindahkan, tegas Dr. Erwin. Wulan akhirnya menurut. Ia duduk di kursi di sudut ruangan, hatinya berdebar tidak nyaman. Dr. Erwin dan seorang perawat pria memindahkan Fahri ke ranjang periksa. Wulan memperhatikan cara Dr. Erwin memegang Fahri. Bukan hanya memindahkan, tapi seperti sedang merasakan sesuatu. Pemeriksaan dimulai. Dr. Erwin sangat teliti. Jauh lebih teliti daripada Dr. Haris yang dulu. Dr. Haris biasanya hanya memeriksa dalam 5 menit. Dr. Erwin menghabiskan 10 menit hanya untuk memeriksa kaki Fahri. Ia mengeluarkan sebuah jarum kecil. Pak Fahri, saya akan menyentuh kaki Anda dengan jarum ini. Katakan jika terasa, kata Dr. Erwin. Ia menusuk telapak kaki Fahri. Terasa? Fahri menggeleng. Di sini? Dr. Erwin menusuk betisnya. Fahri menggeleng. Di sini? Dr. Erwin menusuk pahanya. Fahri menggeleng. Wulan menahan napas. Ini adalah pemandangan yang menyakitkan, melihat suaminya tidak merasakan apa-apa. Lalu Dr. Erwin mengambil palu refleks. Wulan sudah hafal adegan ini. Dokter akan mengetuk lutut Fahri, dan tidak akan ada gerakan sama sekali. Dr. Erwin mengangkat kaki Fahri sedikit agar rileks, lalu mengetuk tendon di bawah tempurung lututnya. Kaki Fahri diam. Tidak bergerak. Tapi Wulan melihat sesuatu yang lain. Wulan melihat wajah Dr. Erwin. Dokter itu tidak melihat ke kaki Fahri. Dia melihat ke paha Fahri. Wulan mengikuti arah pandang dokter itu. Saat palu itu mengayun, Wulan, yang kini memperhatikan dengan saksama, melihatnya. Otot paha Fahri. Otot itu mengencang sepersekian detik. Sangat cepat. Bukan gerakan refleks menendang, tapi gerakan menahan tendangan. Gerakan yang mustahil dilakukan oleh orang yang lumpuh total. Itu gerakan yang sama dengan kedutan mata di mobil tadi. Sesuatu yang hampir tidak terlihat. Sesuatu yang jika Wulan tidak fokus, pasti akan terlewat. Jantung Wulan serasa berhenti berdetak. Tidak mungkin. Dia pasti salah lihat lagi. Dr. Erwin tidak berkomentar. Ia mencatat sesuatu di rekam medis digitalnya. Baik. Sekarang kita lakukan tes yang sedikit berbeda. Suster, tolong bantu saya. Dr. Erwin dan perawat membalikkan tubuh Fahri menjadi tengkurap. Pak Fahri, saya akan memeriksa sensitivitas di punggung Anda, kata Dr. Erwin. Ia kembali menggunakan jarum kecilnya, menusuk titik-titik di sepanjang tulang belakang Fahri. Terasa? Terasa? Fahri hanya diam. Dr. Erwin kemudian melakukan sesuatu yang aneh. Ia meminta perawat untuk memegang bahu Fahri. Tahan di sini. Lalu Dr. Erwin tiba-tiba dan tanpa aba-aba, menjatuhkan palu refleksnya ke lantai, menimbulkan suara dentangan yang keras. Aduh, pekik perawat itu kaget. Wulan sendiri terlonjak di kursinya. Dan dalam sepersekian detik itu, Wulan melihatnya. Kedua kaki Fahri. Saat mendengar suara dentangan keras itu, kedua tumit Fahri bergerak menjepit ke arah dalam. Sebuah refleks kaget yang sangat jelas. Sebelum Wulan sempat memproses apa yang ia lihat, Fahri sudah kembali rileks. Tubuhnya terkulai seperti biasa. Dr. Erwin mengambil palu refleksnya dengan tenang. Wajahnya datar. Tapi matanya tidak. Matanya berkilat tajam. Ia menatap Fahri yang masih tengkurap, lalu menatap Wulan. Sudah selesai, kata Dr. Erwin. Suster, tolong bantu Pak Fahri kembali ke kursi roda. Saat perawat membantu Fahri, Dr. Erwin berjalan ke komputernya di sudut meja. Ia membuka sesuatu. Wulan bisa melihat layar itu dari tempatnya duduk. Itu adalah hasil scan MRI tulang belakang Fahri. Ada 2 gambar bersebelahan. Satu berlabel, 2 tahun lalu. Satu lagi berlabel, hari ini, yang rupanya sudah diambil Dr. Erwin sebelum mereka masuk ruangan. Ibu Wulan, bisa kesini sebentar? Panggil Dr. Erwin. Wulan berjalan mendekat, kakinya terasa seperti jeli. Dr. Erwin menunjuk ke scan yang lama. Lihat ini. Ini area cedera Pak Fahri. Terlihat ada tekanan hebat di area T10, sarafnya terjepit. Ini yang menyebabkan kelumpuhan menurut diagnosis awal. Wulan mengangguk. Ia sudah pernah melihat gambar itu. Lalu Dr. Erwin menunjuk ke scan yang baru. Sekarang lihat ini.
Ini hasil scan MRI terbaru dengan resolusi tertinggi. Wulan melihatnya. Ia bukan dokter, tapi ia bisa melihat perbedaannya. Di scan yang baru, area yang dulu terlihat terjepit, itu sekarang terlihat normal. Sangat normal. Tidak ada jepitan. Tidak ada kerusakan yang terlihat. Apa artinya ini, Dok? Tanya Wulan, suaranya bergetar. Apa Mas Fahri sembuh? Apa ini keajaiban? Dokter Erwin menatap Wulan lekat. Wajahnya serius. Sangat serius. Ia tidak tersenyum. Suster, kata Dokter Erwin tiba-tiba, suaranya menjadi keras dan penuh wewenang. Tolong bawa Pak Fahri ke ruang observasi 3. Katakan pada perawat jaga untuk memonitor tanda vitalnya. Saya bilang ada anomali detak jantung. Perawat itu, yang baru saja selesai memindahkan Fahri, terlihat bingung. Baik, Dok. Ia mendorong kursi roda Fahri keluar ruangan. Fahri, untuk pertama kalinya hari itu, menoleh ke Wulan. Wulan melihat tatapan mata suaminya. Itu bukan tatapan kosong. Itu adalah tatapan panik. Pintu tertutup. Kini hanya tinggal Wulan dan Dokter Erwin di dalam ruangan. Wajah Dokter Erwin berubah dari fokus menjadi pucat pasi. Ia berjalan cepat ke pintu dan menguncinya. Dokter, ada apa ini? Kenapa pintunya dikunci? Wulan mulai panik. Dokter Erwin berbalik menghadap Wulan. Tangannya sedikit gemetar. Ibu Wulan, dengarkan saya baik-baik. Kita tidak punya banyak waktu. Ada apa dengan suami saya? Dok, scan itu, dia sembuh? Dokter Erwin menggeleng. Dia tidak sembuh, Bu Wulan. Karena dia tidak pernah sakit. Wulan terdiam. Apa maksud dokter? Secara medis, kata Dokter Erwin, suaranya pelan dan mendesak, tidak ada yang salah dengan suami Anda. Tidak ada. Saraf tulang belakangnya utuh dan berfungsi penuh. Refleks yang saya lihat tadi, dia menahannya. Dia secara sadar menahan kakinya agar tidak bergerak. Dan refleks kaget tadi membuktikannya. Dia 100% bisa berjalan. Wulan mundur selangkah. Tidak. Tidak mungkin. Dokter salah. Saya merawatnya 2 tahun. Saya memandikannya. Dia menipu Anda, bentak Dokter Erwin pelan. Dan bukan hanya itu. Scan lama itu, saya curiga itu palsu. Atau setidaknya, sudah dimanipulasi. Dokter Haris yang lama, dia tidak pensiun. Dia kabur. Dia sedang diselidiki. Wulan merasa ruangan berputar. Bu Wulan, fokus. Dokter Erwin memegang bahu Wulan, menyadarkannya. Saya tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Tapi ini bukan sekadar pura-pura sakit untuk mendapat perhatian. Ini sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ada alasan mengapa dia berpura-pura lumpuh selama 2 tahun, dan dia baru saja tahu bahwa kita tahu. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Wulan menangis tanpa suara. Mata Dokter Erwin menatap lurus ke mata Wulan. Ia memberikan satu perintah yang mengerikan, perintah yang meruntuhkan sisa-sisa dunia Wulan. Cepat panggil polisi sekarang. Waktu seakan berhenti. Telinga Wulan berdenging. Perintah Dokter Erwin menggema di dalam ruangan yang tiba-tiba terasa pengap dan sempit. Cepat panggil polisi sekarang. Kaki Wulan lemas. Ia mundur selangkah, tangannya terangkat ke depan seolah menahan dinding yang tak terlihat. Tidak, bisiknya. Suaranya serak. Tidak. Dokter bohong. Ia menatap Dokter Erwin dengan mata memerah, campuran antara ketakutan dan kemarahan yang mulai bangkit. Anda bohong. Anda dokter baru. Anda tidak tahu apa-apa. Anda mau menipu saya. Kan? Anda pasti dokter gila. Wulan memegang kepalanya yang pusing, hijabnya terasa mencekik. Ibu Wulan, fokus. Bentak Dokter Erwin, kali ini suaranya lebih keras, menyentak Wulan dari histerianya. Dengar saya. Tidak ada waktu untuk syok. Suami Anda, Fahri, dia berbahaya. Anda lihat sendiri tatapan matanya tadi saat perawat membawanya keluar. Dia panik. Dia tahu saya tahu. Dia tidak akan menunggu. Tahu apa? Dokter hanya melihat scan. Wulan masih berusaha menyangkal. Realitas 2 tahun pengorbanannya terasa lebih nyata daripada ucapan dokter asing ini. Saya merawatnya, dokter. Saya yang membersihkan kotorannya. Saya yang membalik tubuhnya setiap 2 jam agar tidak luka. Saya yang mengangkatnya. Apa dokter pikir saya bodoh? Apa dokter pikir saya tidak bisa membedakan orang sakit dan orang pura-pura? Justru itu, sergah Dokter Erwin cepat. Dia memanfaatkan Anda.
Dia memanfaatkan cinta Anda, kesabaran Anda, dan kelelahan Anda. Anda terlalu dekat, Bu. Anda melihat apa yang ingin Anda lihat. Anda ingin dia sembuh. Tapi Anda tidak melihat kebohongannya. Dr. Erwin berjalan cepat ke mejanya dan memutar layar komputer ke arah Wulan. Lihat ini. Ini hasil tes refleks yang saya rekam tadi. Ia memutar video berdefinisi tinggi yang diambil dari kamera kecil di sudut ruangan, yang Wulan bahkan tidak sadari ada di sana. Video itu memperlihatkan momen ketika Dr. Erwin mengetuk lutut Fahri. Dalam gerakan lambat, terlihat jelas. Tepat sepersekian detik sebelum palu menyentuh lututnya, otot paha Fahri mengencang. Itu adalah gerakan antisipasi. Itu. Wulan kehabisan kata-kata. Dan ini. Dr. Erwin memutar video saat ia menjatuhkan palu. Lihat tumitnya. Lagi. Gerakan lambat. Saat suara dentangan terdengar, kedua tumit Fahri bergerak menjepit ke dalam. Gerakan refleks kaget yang sempurna. Wulan menutup mulutnya. Mual naik ke tenggorokannya. Dia 100% mengendalikan tubuhnya, kata Dr. Erwin. Suaranya kini kembali tenang namun mendesak. Dan scan itu. Scan yang lama dari Dr. Haris. Saya yakin itu palsu. Scan itu bukan milik suami Anda. Dr. Haris kabur karena dia terlibat dalam penipuan ini. Suami Anda tidak pernah lumpuh, Bu Wulan. Tidak sedetik pun. Kebenaran itu menghantam Wulan seperti kereta barang. Setiap kepingan ingatan aneh selama 2 tahun terakhir berhamburan di benaknya. Saat Fahri nyaris jatuh dari kursi roda, tapi tangannya refleks berpegangan pada Wulan, yang Wulan anggap sebagai keajaiban kecil. Saat Wulan menangis kelelahan di samping tempat tidur, dan ia melihat bahu Fahri menegang sejenak sebelum kembali rileks. Tatapan mata tajam di spion mobil pagi ini. Semua kejanggalan yang selalu ia tepis sebagai imajinasi atau kelelahannya. Ternyata semua itu nyata. Dia tidak gila. Dia hanya ditipu. 2 tahun. Bisik Wulan. Air matanya mulai mengalir. Bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan, rasa jijik, dan penghinaan. 2 tahun hidupku. Polisi, Bu Wulan, desak Dr. Erwin lagi, kali ini lebih lembut. Kita harus panggil mereka. Sebelum dia kabur. Wulan mengangguk kaku. Tangannya gemetar hebat saat ia merogoh tasnya, mencari ponsel. Hijabnya basah oleh keringat dingin dan air mata. Ia menemukan ponselnya. Layarnya buram karena air mata. Ia membuka kunci layar. Jarinya bergetar di atas tombol angka. 110. Saat itulah, tepat ketika jarinya akan menekan tombol panggil, pintu ruangan Dr. Erwin digedor dengan brutal dari luar. Brak, brak, brak. Dr. Erwin, buka pintunya. Gawat. Itu suara perawat yang tadi membawa Fahri. Jantung Wulan serasa copot. Dr. Erwin segera berlari dan membuka kunci pintu. Perawat pria itu berdiri di sana, wajahnya pucat pasi dan napasnya terengah-engah. Ada apa, Sus? Tanya Dr. Erwin. Pasien. Pasien di ruang observasi 3. Tuan Fahri, kata perawat itu, panik. Wulan, yang berdiri di belakang Dr. Erwin, merasakan firasat terburuk dalam hidupnya. Dia kabur. Dok. Wulan merasa lututnya menyerah. Ia berpegangan pada kusen pintu. Kabur? Bisik Wulan. Suaranya nyaris tak terdengar. Bagaimana bisa dia kabur? Dia lumpuh. Perawat itu menatap Wulan dengan bingung, tidak mengerti mengapa sang istri masih menanyakan itu. Saya tidak tahu, Bu. Saya baru tinggal 5 menit untuk mengambil alat rekam jantung. Saat saya kembali, ruangannya sudah kosong. Dr. Erwin tidak membuang waktu. Dia ke arah mana? Tidak tahu, Dok. Saya langsung ke sini. Panggil keamanan. Tutup semua pintu keluar. Sekarang, teriak Dr. Erwin. Ia berlari keluar ruangan, menyusuri koridor ke arah ruang observasi 3. Wulan, dengan sisa tenaga yang ia miliki, ikut berlari. Gamisnya yang panjang sedikit menghambat, tapi adrenalin mengambil alih. Ia tidak peduli tatapan bingung pasien lain di koridor. Mereka tiba di ruang observasi 3. Pintunya terbuka lebar. Ruangan itu kecil, hanya ada 1 ranjang dan beberapa monitor. Dan ruangan itu kosong. Fahri tidak ada. Wulan memindai ruangan dengan panik. Matanya mencari-cari. Dan ia menemukannya. Di sudut ruangan, di samping lemari kecil, terlipat dengan rapi. Kursi roda Fahri. Kursi roda yang Wulan dorong pagi ini.
Kursi roda yang sudah menjadi bagian dari hidup mereka selama 2 tahun. Kursi roda itu ada di sana. Tapi Fahri tidak ada. Seketika itu juga, penyangkalan terakhir Wulan hancur berkeping-keping. Seperti bendungan yang jebol, kenyataan membanjir masuk, menenggelamkannya. Fahri kabur. Dia kabur tanpa kursi rodanya. Itu berarti satu hal. Satu hal yang Dr. Erwin katakan. Satu hal yang otaknya mati-matian tolak. Suaminya, Mas Fahri yang ia rawat, yang ia doakan, yang ia cintai bisa berjalan. Dia berlari, bisik Wulan pada dirinya sendiri. Alarm rumah sakit mulai berbunyi nyaring. Pengumuman interkom terdengar. Kode ungu. Pasien hilang atas nama Tuan Fahri. Ruang neurologi. Ulangi. Kode ungu. Wulan bersandar di dinding koridor yang dingin. Kakinya tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. Ia melorot ke lantai, terduduk di tengah kekacauan. Ia menatap tangannya. Tangan yang tadi pagi memandikan seorang penipu. Tangan yang menyuapi seorang pembohong. Ya Allah! Rintihnya. 2 tahun pengabdiannya ternyata adalah sebuah lelucon yang kejam. Dan ia adalah pemeran utama yang bodoh dalam sandiwara suaminya sendiri. Koridor rumah sakit seketika berubah menjadi sarang lebah yang terusik. Petugas keamanan berlarian, interkom terus mengulang pengumuman, kode ungu, dan para perawat bergegas keluar masuk ruangan, wajah mereka tegang. Pasien dan keluarga mereka yang sedang menunggu berbisik-bisik, menatap Wulan yang masih terduduk di lantai dengan campuran rasa ingin tahu dan kasihan. Wulan tidak peduli. Pandangannya kosong, tertuju pada kursi roda di dalam ruang observasi. Benda itu seakan mengejeknya, simbol dari kebodohan dan pengabdiannya yang buta. Dr. Erwin berjongkok di depannya. Ibu Wulan. Ibu Wulan, Anda dengar saya? Panggilnya lembut. Wulan mendongak. Matanya kering, air matanya sudah habis. Dia menipu saya, Dok. Ya. Dan kita harus tahu kenapa, kata Dr. Erwin tegas. Ayo, Bu. Anda tidak bisa di sini. Kita ke ruang keamanan. Kita harus lihat CCTV. Wulan mengangguk lemah. CCTV, ulangnya, seperti robot. Dengan bantuan Dr. Erwin dan seorang perawat, Wulan berdiri. Kakinya masih gemetar. Mereka berjalan cepat menuju ruang kontrol keamanan di lantai dasar. Kepala keamanan rumah sakit, seorang pria tegap berkumis, sudah menunggu mereka. Wajahnya merah karena marah. Ini adalah pelanggaran keamanan besar. Dr. Erwin. Ini kacau. Semua pintu keluar sudah dijaga, tapi sepertinya dia sudah lolos, lapor pria itu. Putar rekaman CCTV koridor neurologi. Tepatnya di depan ruang observasi 3. 10 menit yang lalu, perintah Dr. Erwin. Petugas operator segera memutar rekaman. Di layar monitor besar, Wulan melihat gambaran yang familiar. Koridor rumah sakit yang sibuk. Lalu, ia melihat dirinya dan Dr. Erwin. Ia melihat perawat mendorong Fahri, suaminya, masuk ke ruang observasi 3. Itu, tunjuk Wulan. Percepat sedikit, kata kepala keamanan. Mereka melihat perawat itu keluar. Lalu koridor kembali sibuk seperti biasa. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Lalu, pintu ruang observasi 3 terbuka pelan. Jantung Wulan berhenti. Fahri melongokkan kepalanya keluar. Ke kanan. Koridor sedang sepi. Lalu dia melangkah keluar. Bukan melangkah tertatih. Bukan merangkak. Dia berdiri tegak. Sangat tegak. Pria yang Wulan kenal sebagai sosok ringkih di tempat tidur, kini berdiri dengan bahu tegap dan postur yang penuh percaya diri. Ya Tuhan! Bisik perawat yang ikut menonton. Wulan menahan napas. Tangannya mencengkeram ujung hijabnya erat-erat. Di layar, Fahri tidak terlihat seperti pasien. Dia berjalan cepat. Langkahnya pasti dan bertenaga. Dia tidak lari. Dia berjalan dengan tujuan. Wulan melihat suaminya berbelok di ujung koridor, menuju area staf yang terlarang bagi pasien. Ganti ke kamera di koridor staf, perintah kepala keamanan. Layar berganti. Fahri kini berada di koridor yang sepi. Dia berjalan lurus ke deretan loker staf. Dia merogoh sesuatu dari saku baju pasiennya. Sebuah kunci. Bagaimana dia bisa punya kunci loker staf? Desis Dr. Erwin, lebih pada dirinya sendiri. Fahri membuka sebuah loker. Dia menarik keluar sebuah tas ransel hitam yang terlihat berat. Dengan gerakan cepat dan efisien, Fahri melepas baju pasiennya. Di baliknya, ia sudah memakai kaos hitam polos. Dia memakai topi baseball yang ada di dalam tas, menariknya rendah hingga menutupi wajahnya. Dia menyambar tas itu, menyampirkannya di bahu,
dan kembali berjalan. Dia bergerak seperti tentara. Penuh perhitungan. Tidak ada keraguan. Ini adalah pria yang sama sekali berbeda dari pria lumpuh yang Wulan suapi bubur sumsum tadi pagi. Wulan mual. Ini semua sudah direncanakan. Tas itu, kunci itu, pakaian ganti itu. Fahri sudah punya rencana darurat. Dia tahu, suatu hari nanti, kebohongannya mungkin akan terbongkar. Dia ke pintu darurat sayap barat. Seru petugas operator. Layar berganti lagi. Fahri mendorong pintu keluar darurat dan menghilang ke tangga. Dia kabur, kata kepala keamanan, memukul meja. Dia sudah di luar gedung sekarang. Wulan tidak bisa berkata apa-apa. 2 tahun dia merawat monster. 2 tahun dia tidur di samping seorang aktor yang luar biasa. Dia merasa sangat kotor. Saat itulah, pintu ruang keamanan terbuka. 2 orang pria berpenampilan formal, mengenakan kemeja batik rapi namun tidak seperti staf rumah sakit, masuk. Mereka terlihat tenang di tengah kekacauan. Permisi. Kami dari kepolisian, kata pria yang lebih tua. Dia menunjukkan lencananya kepada kepala keamanan. Detektif Rahmat. Ini partner saya, Detektif Budi. Kepala keamanan mengernyit. Kami baru saja akan menelepon. Ada pasien kabur. Kami tahu, potong Detektif Rahmat. Kami di sini bukan karena dia kabur. Kami di sini untuknya. Tuan Fahri. Wulan dan Dr. Erwin saling berpandangan. Detektif Rahmat menoleh ke Wulan. Tatapannya berubah dari tegas menjadi sedikit iba. Anda pasti Ibu Wulan, istrinya. Wulan hanya bisa mengangguk. Kami sebenarnya sedang dalam perjalanan ke sini untuk berbicara dengan Anda dan suami Anda. Tapi sepertinya kami terlambat. Lanjut detektif itu. Kami sudah mengawasi suami Anda selama 6 bulan terakhir, Bu. Wulan bingung. Mengawasi? Tapi, Mas Fahri korban. Dia sakit. Suaranya mengecil di akhir kalimat. Dia sendiri tidak percaya lagi dengan ucapannya. Dokter, Detektif Rahmat beralih ke Dr. Erwin. Temuan Anda tadi soal kelumpuhan palsu itu sangat membantu. Itu memperkuat dugaan kami selama ini. Dugaan apa? Tanya Dr. Erwin. Detektif Rahmat menarik napas panjang. Dia menatap Wulan. Ibu Wulan. Ini mungkin akan sangat mengejutkan Anda. Saya harap Anda kuat. Wulan mencengkeram lengan kursi. Kecelakaan yang dialami suami Anda 2 tahun lalu, kata detektif itu. Itu bukan kecelakaan biasa. Wulan ingat malam itu. Hujan deras. Telepon dari polisi. Hatinya hancur. Ya, bisiknya. Dia menabrak pembatas jalan. Dia tidak sendirian di mobil, Bu. Ada 1 orang lagi, rekan bisnisnya. Seorang pria bernama Handoko, kata detektif Budi, yang lebih muda. Saya tahu. Pak Handoko. Dia meninggal. Mas Fahri sangat trauma karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Dia depresi berat karena itu, jelas Wulan. Detektif Rahmat menggeleng pelan. Itu cerita yang dia sampaikan pada Anda, Bu. Sang detektif mengeluarkan tablet dari tasnya. Dia membuka sebuah file. Tim forensik kami baru saja menyelesaikan penyelidikan mendalam minggu lalu, menggunakan teknologi baru. Awalnya kasus ini ditutup sebagai kecelakaan tunggal. Tapi keluarga Handoko tidak pernah percaya. Mereka menyewa penyelidik swasta dan menemukan kejanggalan. Kejanggalan apa? Tanya Wulan, suaranya bergetar. Pertama, kata detektif Rahmat, hasil autopsi baru terhadap Tuan Handoko menunjukkan kadar racun arsenik yang tinggi di tubuhnya. Racun itu diberikan beberapa jam sebelum kecelakaan. Dia sudah dalam proses karat, atau bahkan mungkin sudah meninggal, saat mobil itu menabrak. Wulan menutup mulutnya. Kedua, laporan forensik mobil. Rem mobil itu tidak blong. Kabelnya dipotong secara manual. Seseorang merusaknya dengan sengaja dari dalam. Wulan mulai terisak. Tidak mungkin. Ketiga. Dan ini yang paling penting. Detektif Rahmat menatap lurus ke mata Wulan. Tatapan itu menusuk, penuh dengan kebenaran yang pahit. Perusahaan yang mereka pimpin bersama. Ada dana sebesar 50 miliar rupiah yang hilang. Ditransfer ke rekening luar negeri yang tidak bisa dilacak, tepat 1 hari sebelum kecelakaan itu terjadi. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara isak tangis Wulan yang tertahan. Mas Fahri. Suami Anda, Fahri, kata detektif Rahmat, suaranya tidak menyisakan ruang untuk keraguan, adalah tersangka utama kami dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Tuan Handoko.
Dan juga tersangka utama dalam kasus penggelapan dana perusahaan sebesar 50 miliar rupiah. Dr. Erwin memejamkan matanya, mengerti sekarang. Wulan menggelengkan kepalanya dengan hebat. Tapi dia lumpuh. Dia korban. Dia ada di mobil itu juga. Benar, kata detektif Budi. Dan itu adalah alibi terbaik di dunia. Siapa yang akan mencurigai seorang pria lumpuh yang nyaris mati dalam kecelakaan yang sama? Dia melukai dirinya sendiri dalam kecelakaan itu. Cukup parah untuk terlihat meyakinkan, tapi tidak fatal. Dan dengan bantuan Dr. Haris yang kami yakini sudah disuap besar, dia menciptakan diagnosis lumpuh total. Dia lumpuh, kata detektif Rahmat, untuk menghindari penyelidikan. Untuk menghindari penjara. Dia bersembunyi di depan mata semua orang. Kenyataan itu akhirnya menampar Wulan dengan kekuatan penuh. Ini bukan hanya tentang kebohongan. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan atau masalah rumah tangga. Suaminya, pria yang ia rawat, pria yang ia cintai. Dia adalah seorang pembunuh, seorang pencuri, seorang monster berdarah dingin. Dan Wulan adalah perawatnya. Selama 2 tahun, Wulan telah mendedikasikan hidupnya untuk merawat seorang pembunuh, melindunginya dari dunia, sementara dunia luar sedang mencarinya. Wulan akhirnya mengerti. Ini adalah kenyataan yang lebih mengerikan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Suaminya tidak hanya pura-pura lumpuh. Dia pura-pura lumpuh untuk menutupi kejahatan terbesarnya. Wulan duduk di kursi plastik yang keras di ruang keamanan rumah sakit. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kata-kata, pembunuhan berencana, penggelapan 50 miliar, dan tersangka utama, berdengung di telinganya, menenggelamkan suara-suara lain. Detektif Rahmat berbicara kepadanya, suaranya pelan dan penuh simpati, tapi Wulan nyaris tidak mendengarnya. Pikirannya melayang, mencoba mencerna sesuatu yang terlalu besar, terlalu mengerikan. Pikirannya terlempar ke belakang, ke 2 tahun lalu. Bukan dari sudut pandangnya, tapi dari sudut pandang yang baru saja dibukakan paksa oleh detektif. Wulan kini membayangkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Malam itu hujan deras. Fahri sedang menyetir. Di sampingnya duduk Handoko, rekan bisnis sekaligus sahabatnya. Sahabat yang sudah Fahri racuni kopinya di kantor beberapa jam sebelumnya. Fahri tahu arsenik itu bekerja pelan. Dia sudah menghitung waktunya. Di tengah perjalanan, Handoko mulai mengeluh sakit perut yang hebat, mengira itu hanya asam lambung biasa. Sabar, Ondo, Wulan bisa membayangkan Fahri berkata dengan nada prihatin palsu. Sebentar lagi kita sampai rumah sakit terdekat. Kamu pasti salah makan. Padahal, Fahri menyetir ke arah yang berlawanan. Ke jalan tol sepi yang sedang diperbaiki. Handoko mulai berkeringat dingin, napasnya sesak. Fahri, ini aneh. Rasanya seperti terbakar. Tahan, Ondo. Tahan. Oh ya, soal transferan 50 miliar itu, sudah beres, kan? Klien di Swiss sudah konfirmasi. Fahri bertanya di tengah rintihan kesakitan sahabatnya. Handoko, dalam kesakitannya, mengangguk lemah. Sudah beres. Fahri, tolong pusing. Itu adalah konfirmasi yang Fahri butuhkan. Uang itu aman. Handoko tidak lagi dibutuhkan. Wulan membayangkan senyum tipis di bibir suaminya dalam kegelapan mobil yang basah. Fahri lalu menginjak rem. Mobil melambat. Kenapa, Mas? Tanya Handoko, suaranya nyaris tak terdengar. Sorry, Ondo. Bisnis adalah bisnis, kata Fahri. Lalu, dengan gerakan cepat, dia melepas sabuk pengaman Handoko. Handoko terlalu lemah untuk protes. Dia hanya menatap Fahri dengan bingung. Fahri kemudian menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat di jalanan yang licin. Wulan sekarang tahu, dari cerita detektif, bahwa rem mobil itu sudah dirusak. Fahri sudah merencanakannya. Dia tahu di depan ada pembatas jalan beton. Dia mengarahkan mobil lurus ke sana. Fahri, apa? Itu adalah kata-kata terakhir Handoko. Fahri memegang kemudi erat-erat, tubuhnya sendiri diikat sabuk pengaman, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk benturan. Dia sengaja memilih sisi pengemudi untuk menerima kerusakan lebih sedikit. Benturan itu sangat keras. Logam beradu dengan beton. Suara kaca pecah. Kegelapan. Ketika Fahri sadar, dia mencium bau bensin dan darah. Sisi penumpang hancur total. Handoko tewas seketika, tubuhnya terlempar ke depan. Misi berhasil. Tapi rencana Fahri belum selesai. Dia harus menjadi korban. Dia harus lumpuh. Dia tahu polisi akan datang.
Dia harus membuatnya meyakinkan. Dengan tangan gemetar, bukan karena takut tapi karena adrenalin, Fahri meraih sepotong logam tajam dari dashboard yang hancur. Dia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia menusuk pahanya sendiri, dalam, dekat tulang panggul. Dia menggeram kesakitan. Darah segar menyembur. Dia melakukannya lagi. Menusuk punggung bawahnya. Bukan di tulang belakang, dia cukup pintar untuk itu, tapi di otot-otot di sampingnya. Cukup untuk menciptakan trauma besar, pendarahan internal, dan rasa sakit yang luar biasa. Ketika tim penyelamat tiba, mereka menemukan Fahri yang tidak sadarkan diri, berlumuran darah, dan kakinya terkulai aneh. Dia berhasil. Di rumah sakit, bagian kedua dari rencana dimulai. Dokter Haris. Fahri sudah tahu dokter itu terlilit utang judi besar. Fahri sudah menyiapkan uang tunai 1 miliar rupiah, disimpan di brankas terpisah jauh sebelum kecelakaan. Dia menawarkannya pada dokter Haris. Buat saya lumpuh di atas kertas, perintah Fahri dari ranjang rumah sakitnya. Saya tidak mau dipenjara karena kecelakaan ini. Saya trauma. Tolong saya, dok, dan anggap utang judi Anda lunas. Dokter Haris, yang putus asa, setuju. Dia mengambil scan MRI palsu dari pasien lain yang memang lumpuh total. Dia memasukkannya ke dalam rekam medis Fahri. Dia menulis diagnosis palsu, cedera saraf tulang belakang T10, paraplegia total. Dan bagian terakhir dari rencana Fahri adalah Wulan. Istrinya yang berhijab. Istrinya yang salehah, yang patuh, yang tidak pernah mempertanyakan apapun. Wulan adalah alibi yang sempurna. Siapa yang akan mencurigai seorang suami yang dirawat dengan penuh cinta oleh istrinya yang setia? Wulan adalah perisainya. Dia akan merawat Fahri, memberinya makan, membersihkannya, dan melindunginya dari kecurigaan dunia. Fahri tahu paspornya ditahan sebagai saksi. Dia tidak bisa kabur ke luar negeri. Jadi, dia menghilang di depan mata semua orang. Dia menjadi seorang lumpuh yang menyedihkan. Ibu Wulan. Suara detektif Rahmat menarik Wulan kembali ke masa kini. Ruang keamanan terasa sangat dingin. Bu, Anda baik-baik saja? Wulan mendongak. Wajahnya pucat seperti kertas. Saya mau pulang, bisiknya. Kami mengerti, kata detektif Rahmat. Tapi kami harus menggeledah rumah Anda. Tempat tinggal Anda. Kami perlu mencari bukti apapun yang mungkin dia tinggalkan. Wulan hanya mengangguk. Dia sudah mati rasa. Perjalanan pulang ke kamar kos mereka terasa seperti mimpi buruk. Wulan duduk di kursi belakang mobil polisi yang tidak bertanda, diapit oleh detektif Budi. Dia menatap keluar jendela, ke jalanan yang ramai, tapi tidak melihat apa-apa. Kamar kos yang dulu adalah tempatnya berjuang dan berdoa, kini terasa seperti sarang penipu. Ketika mereka tiba, Wulan membuka pintu. Bau obat dan bubur sumsum yang tadi pagi ia buat masih tercium. Wulan merasa mual. Dia berjalan lurus ke kamar mandi dan muntah hebat. Semua kesabaran, semua cinta, semua pengorbanan selama 2 tahun keluar bersamaan. Saat dia keluar, menyeka mulutnya dengan ujung hijabnya, para detektif sudah bekerja. Mereka mengenakan sarung tangan. Detektif Rahmat memeriksa tumpukan kain jahitan Wulan, sementara detektif Budi memeriksa area ranjang Fahri. Dia tidak pernah mau saya mengganti sprei ini sendirian, kata Wulan, suaranya datar, tanpa emosi. Dia selalu bilang harus menunggu perawat pria dari klinik terdekat, atau dia akan marah. Katanya saya bisa membuatnya cedera. Padahal saya tahu saya kuat. Detektif Budi menghentikan gerakannya. Dia menatap Wulan, lalu menatap ranjang. Dia tidak mau Anda mengangkat kasurnya. Wulan mengangguk. Dia selalu menahan saya. Detektif Budi berjongkok. Dia tidak mengangkat kasur busa ortopedi yang tebal itu. Dia meraba ke bawahnya. Ada sesuatu di sini. Dia menarik sebuah amplop coklat besar yang ditempel dengan lakban kuat ke bagian bawah rangka tempat tidur. Wulan menahan napas. Detektif Budi meletakkan amplop itu di meja kecil tempat Wulan biasa menyetrika. Dia membukanya dengan hati-hati. Isinya ada 3 benda. Benda pertama adalah sebuah paspor. Wulan mengernyit. Foto di paspor itu adalah Fahri. Tapi dia terlihat berbeda. Rambutnya dicat sedikit lebih terang, dan dia tidak memakai kacamata. Bersih, segar. Nama di paspor itu bukan Fahri. Namanya Reza Pramana. Benda kedua adalah selembar kertas. Sebuah tiket elektronik. Penerbangan satu arah. Dari Jakarta menuju Kepulauan Kaiman. Tanggal keberangkatan, 3 hari dari sekarang. Wulan merasa kakinya kembali lemas.
Jadi, dia akan kabur. Dia akan meninggalkan Wulan. Setelah semua ini, dia akan pergi begitu saja. Lalu detektif Rahmat mengeluarkan benda ketiga. Sebuah foto. Foto Polaroid. Ini adalah pukulan terakhir yang meremukan sisa-sisa hati Wulan. Di foto itu, Fahri, suaminya. Dia berdiri. Dia berdiri di depan sebuah kafe yang terlihat mahal. Dia tersenyum lebar, senyum yang tidak pernah Wulan lihat selama 2 tahun. Dan dia tidak sendirian. Dia merangkul pinggang seorang wanita. Wanita muda, cantik, tidak berhijab, mengenakan gaun merah ketat. Wanita itu tertawa sambil mencium pipi Fahri. Mereka terlihat sangat bahagia. Tidak. Rintih Wulan. Ini adalah pengkhianatan di atas pengkhianatan. Dia tidak hanya menipunya soal kelumpuhan. Dia tidak hanya seorang pembunuh. Dia juga berselingkuh. Wulan mengambil foto itu. Tangannya gemetar hebat. Dia menatap wajah wanita itu. Dia tidak mengenalnya. Dia menatap wajah Fahri. Wajah yang ia rawat, ia bersihkan, ia tatap dengan penuh kasih. Wajah seorang pembohong. Ibu Wulan. Wulan tidak mendengar. Dia menatap foto itu, dan sesuatu dalam dirinya putus. Foto itu terasa membakar telapak tangan Wulan. Gambar Fahri yang tersenyum, berdiri tegap, merangkul wanita lain, adalah paku terakhir di peti mati pengabdiannya. Selama 2 tahun, Wulan hidup dalam penjara kesabaran yang ia ciptakan sendiri. Dia menelan kelelahannya, mengubur impiannya, dan mendedikasikan setiap tarikan napasnya untuk pria yang ia yakini adalah korban tak berdaya. Kenyataan bahwa dia adalah seorang pembunuh sudah cukup mengerikan. Kenyataan bahwa dia mencuri 50 miliar rupiah terasa tidak nyata. Tapi foto ini adalah penghinaan pribadi. Ini adalah bukti bahwa selama Wulan menghemat setiap rupiah dari hasil jahitannya, selama dia makan hanya dengan nasi dan tempe agar Fahri bisa minum susu nutrisi mahal, suaminya itu diam-diam menjalani kehidupan lain. Dia bertemu wanita lain. Dia tertawa. Dia berdiri. Kehancuran Wulan tidak berlangsung lama. Syok dan kesedihan yang ia rasakan di rumah sakit tadi menguap, tergantikan oleh sesuatu yang jauh lebih panas, lebih kuat. Kemarahan. Kemarahan yang dingin, tajam, dan murni. Wulan bukan lagi istri yang berduka. Dia adalah wanita yang dibodohi. Dan dia tidak sudi menjadi bodoh sedetik pun lebih lama. Dia meletakkan foto itu di meja. Tangannya berhenti gemetar. Dia menoleh ke detektif Rahmat, dan detektif itu melihat perubahan di mata Wulan. Air mata sudah kering. Yang tersisa adalah tatapan mata yang keras seperti baja. 2 tahun, kata Wulan, suaranya serak tapi stabil. Dia mengambil 2 tahun hidup saya. Dia membuat saya merawatnya seperti bayi. Dia. Wulan mengepalkan tangannya erat-erat, kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dia teringat semua kejanggalan yang pernah dia rasakan. Semua tes yang Fahri berikan padanya. Pikirannya berputar kembali ke satu malam, sekitar setahun yang lalu. Fahri jatuh dari tempat tidur. Wulan terbangun karena suara gedebuk. Dia menemukan Fahri di lantai, mengerang kesakitan. Mas, ya Allah, Mas Fahri. Wulan panik. Dia berusaha mengangkat suaminya. Tapi Fahri terkulai lemas, tubuhnya berat. Wulan tidak kuat. Maaf, Mas, maaf, aku nggak kuat. Wulan menangis, merasa gagal sebagai istri. Dia harus menelepon ambulans, hanya untuk mengangkat suaminya kembali ke tempat tidur. Wulan sekarang sadar. Fahri tidak jatuh. Dia sengaja menjatuhkan dirinya. Dia ingin tahu. Dia ingin menguji Wulan. Seberapa jauh Wulan akan berkorban? Seberapa panik Wulan akan menjadi? Wulan ingat mata Fahri malam itu. Dia tidak terlihat kesakitan. Dia terlihat dingin. Menilai. Wulan sekarang tahu, Fahri sedang menikmati pertunjukan. Dia menikmati kekuasaan absolut yang ia miliki atas Wulan. Lalu ingatan lain. Saat Wulan sakit. Dia demam tinggi, menggigil di sofa tipisnya. Tapi dia harus bangun. Fahri harus makan. Fahri harus dibersihkan. Wulan berjalan terhuyung-huyung, kepalanya pusing, menyiapkan bubur untuk suaminya. Mas, ini buburnya, kata Wulan, suaranya lemah. Saat itu, Wulan sangat haus. Gelas minumnya kosong di meja seberang ruangan. Mas, tolong, bisik Wulan, sebuah permintaan yang tidak pernah ia ucapkan. Tolong ambilkan minum buat Wulan. Di meja itu, Wulan gak kuat jalan. Fahri hanya menatapnya. Tatapan kosong yang kini Wulan tahu adalah palsu. Dia tidak bergerak.
Dia tidak berkata apa-apa. Wulan terisak. Maaf, Mas. Maaf. Wulan lupa. Mas, kan, sakit. Maaf sudah minta tolong. Wulan kemudian merangkak di lantai untuk mengambil gelas minumnya sendiri, sambil terus meminta maaf pada suaminya. Mengingat itu sekarang membuat perut Wulan serasa diaduk. Pria sehat itu. Dia membiarkan istrinya yang sedang sakit demam tinggi merangkak di lantai untuk mengambil minum, sementara dia duduk di sana, berpura-pura lumpuh. Kebencian membara di dada Wulan. Dia ingat bagaimana Fahri bersikeras mengelola sisa tabungan mereka. Wulan mengira Fahri ingin merasa berguna. Dia memberikan akses penuh pada Fahri ke rekening bank mereka melalui ponsel. Wulan harus meminta uang padanya untuk setiap kebutuhan. Untuk membeli beras. Untuk membeli obat Fahri sendiri. Fahri akan mengeluh betapa sedikitnya uang mereka. Sekarang Wulan tahu. Fahri tidak mengelola sisa tabungan. Dia mengelola 50 miliar rupiah. Dia memberi Wulan uang receh untuk hidup, sementara dia merencanakan pelariannya yang mewah dengan wanita di foto itu. Bajingan, desis Wulan. Kata itu keluar dari bibirnya yang berhijab, mengejutkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak peduli. Detektif, Wulan berkata, suaranya kini setajam pisau. Saya akan bantu. Saya akan bantu kalian menangkap dia. Apapun yang kalian butuhkan. Tanya saya apa saja. Detektif Rahmat mengangguk, terkesan dengan perubahan sikap Wulan. Bagus, Bu. Kami butuh itu. Pikirkan baik-baik. Kebiasaan apapun. Hal aneh sekecil apapun yang dia lakukan. Sesuatu yang dia lindungi. Sesuatu yang dia lakukan sendiri. Wulan memejamkan mata. Dia memutar ulang rutinitas 2 tahun terakhir di kepalanya. Mandi, makan, terapi, tidur. Ada, kata Wulan, matanya terbuka lebar. Ada satu hal. Vitaminnya. Vitamin apa? Tanya detektif Budi. Sebotol obat kecil. Botol kaca coklat. Dia bilang itu vitamin saraf khusus yang diresepkan Dr. Haris. Sangat mahal, katanya. Dia tidak pernah mau saya yang pegang botol itu. Dia menyimpannya di bawah bantalnya, jelas Wulan. Dia selalu bilang, biar Mas yang ambil sendiri, Dek. Cuma ini yang bisa Mas lakukan. Dia pikir itu membuatnya merasa mandiri. Wulan tertawa getir. Saya bodoh sekali. Saya bahkan memujinya karena berusaha mandiri. Kapan dia meminumnya? Tanya detektif Rahmat. Setiap hari. 1 butir setiap pagi, tepat 1 jam sebelum kita berangkat terapi atau ke rumah sakit. Dan 1 butir setiap malam, tepat sebelum tidur. Wulan berhenti. Dia mengerti sekarang. 1 sebelum ke rumah sakit. Gumam Dr. Erwin, yang ikut datang ke kos Wulan. Untuk mengelabui tes. Itu pasti semacam relaksasi otot atau obat penenang. Agar refleksnya terlihat lemah. Dan 1 sebelum tidur. Tambah detektif Budi. Agar dia tidak bergerak-gerak atau lupa kalau dia lumpuh saat tidur. Di mana botolnya? Tanya detektif Rahmat. Wulan menggeleng. Dia pasti membawanya. Pasti ada di tas ransel hitam yang terlihat di CCTV. Para detektif terlihat kecewa. Itu adalah barang bukti penting. Tapi, Wulan tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu sebentar. Wulan berjalan cepat ke meja jahitnya di sudut ruangan. Dia membuka laci paling bawah, yang penuh dengan guntingan kain perca dan benang. Kemarin, kata Wulan sambil mengaduk-aduk isi laci, saya sedang menyapu lantai. Saya membersihkan sampai ke kolong ranjang. Dan saya menemukan 1 butir pil. Tergelincir di bawah kaki ranjang. Saya pikir itu jatuh dari botolnya. Saya mengambilnya, membungkusnya dengan tisu, dan menyimpannya di sini. Saya berniat mengembalikannya ke botolnya pagi ini. Tapi, karena terburu-buru ke rumah sakit, saya lupa. Tangan Wulan menemukan bungkusan tisu kecil. Dia menariknya keluar. Dengan tangan yang kini stabil, dia membuka lipatan tisu itu. Di tengahnya, tergeletak 1 pil kecil berwarna biru pucat. Detektif Budi segera bertindak. Dia mengambil kantong barang bukti dan pinset. Dengan hati-hati, dia mengambil pil itu dan memasukkannya ke dalam kantong. Kerja bagus, Bu Wulan, kata detektif Rahmat. Ini mungkin bisa mengubah segalanya. Ini adalah bukti fisik penipuannya. Dr. Erwin mendekat, mengamati pil di dalam kantong. Saya hampir yakin ini sejenis diazepam, atau mungkin baclofen. Obat penenang dan relaksasi otot.
Diberikan pada orang yang benar-benar lumpuh untuk mengurangi kejang. Tapi bagi orang sehat ini akan membuat ototnya lemas, responsnya lambat, dan membuatnya terlihat lumpuh bagi siapapun yang tidak waspada. Wulan menatap pil itu. Benda kecil itu adalah simbol dari kebohongannya. Setiap pagi Fahri menelannya, bersiap untuk sandiwara hari itu. Bersiap untuk menipu istrinya. Wulan mengepalkan tangannya. Dia tidak akan membiarkan pria itu lolos. Detektif, kata Wulan. Saya baru ingat satu hal lagi. Wanita di foto itu, saya rasa saya pernah melihatnya. Detektif Rahmat langsung menoleh. Di mana? Saya tidak yakin. Tapi, saya rasa, dia pernah ke rumah sakit. Beberapa bulan lalu. Dia bilang dia relawan yang mengunjungi pasien. Dia bahkan pernah bicara dengan saya. Dia memuji kesabaran saya. Wulan menatap detektif Rahmat, kengerian baru muncul di matanya. Dia ada di sana. Dia mengawasi saya. Mereka berdua, mereka menertawakan saya. Wulan tidak akan memaafkan ini. Bukan hanya Fahri. Wanita itu juga. Temukan dia, kata Wulan. Temukan mereka berdua. Ruang interogasi di kantor polisi terasa dingin dan steril. Sangat berbeda dari bau obat dan desinfektan rumah sakit yang selama 2 tahun ini menjadi aroma hidup Wulan. Di depannya, di atas meja besi yang dingin, tergeletak kantong barang bukti berisi pil biru kecil. Wulan menatap benda itu. Benda yang menjadi simbol sandiwara suaminya. Silakan diminum dulu, Bu Wulan, kata detektif Rahmat, menyodorkan segelas teh hangat. Wulan tidak menyentuhnya. Hijabnya yang ia kenakan pagi ini, yang terasa rapi dan bersih, kini terasa lepek dan kotor. Ia belum pulang. Ia tidak mau pulang ke kamar kos yang penuh kebohongan itu. Saya ulangi, Bu, kata detektif Budi, yang duduk di seberang meja sambil mengetik di laptop. Nama wanita di foto itu. Anda yakin pernah melihatnya di rumah sakit? Wulan mengangguk. Matanya kering dan merah, tapi tatapannya setajam elang. Wajah wanita itu, yang sedang tertawa sambil mencium pipi Fahri, terpatri di benaknya. Saya yakin. Sekitar 6 bulan lalu, dia datang ke ruang tunggu terapi. Dia bilang dia dari Yayasan Amal, sahabat pasien. Dia membawa bingkisan buah. Wulan berhenti sejenak, ingatan itu kembali dengan jelas. Dia menghampiri saya. Dia duduk di sebelah saya. Dia bertanya tentang Mas Fahri. Saya, seperti orang bodoh, menceritakan semuanya. Tentang kesabaran saya, tentang harapan saya. Apa yang dia katakan? Tanya detektif Rahmat, mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia tersenyum. Senyum yang saya kira ramah. Dia memegang tangan saya. Wulan menatap tangannya sendiri di atas meja, seolah masih bisa merasakan sentuhan wanita itu. Dia bilang, Ibu Wulan adalah istri idaman. Surga adalah ganjaran ibu. Dia bilang, suami ibu pasti sangat mencintai ibu. Rahang Wulan mengeras. Dia berbohong di depan wajah saya. Dia mengolok-olok saya. Dia menikmati sandiwara saya, sama seperti Fahri menikmati sandiwaranya. Detektif Rahmat dan detektif Budi saling berpandangan. Kami sudah menjalankan foto itu di sistem pengenalan wajah kami, kata detektif Rahmat. Kami mendapatkannya. Namanya Rika Amelia. Usia 28 tahun. Alamatnya di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Dia pasti kaki tangannya, desis Wulan. Uang 50 miliar itu, sebagian pasti ada padanya. Kami sedang melacaknya. Tapi ada satu hal lagi, Bu Wulan. Sesuatu yang harus Anda ketahui. Detektif Rahmat tampak ragu sejenak. Nama lengkapnya. Di data kependudukan. Apa? Namanya Rika Amelia Handoko. Wulan terdiam. Otaknya mencoba memproses nama itu. Handoko, ulangnya. Benar. Dia adalah adik perempuan dari almarhum Handoko. Rekan bisnis suami Anda. Korban dalam kecelakaan itu. Dunia Wulan kembali berputar. Ini adalah lapisan kerumitan baru yang tidak ia duga. Adik korban? Wulan menatap detektif Rahmat dengan bingung. Saya tidak mengerti. Kalau dia adiknya Handoko, kenapa dia bersama Fahri? Di foto itu, kenapa dia membiarkan pembunuh kakaknya bebas? Kenapa dia terlihat mesra? Ini tidak masuk akal. Wulan tadinya mengira Rika adalah simpanan biasa yang tergiur uang Fahri. Tapi jika dia adalah adik korban, permainannya menjadi jauh lebih gelap dan rumit. Ada 2 kemungkinan, kata detektif Rahmat, berpikir keras. 1, dia tidak tahu Fahri yang membunuh kakaknya.
Dia termakan pesona Fahri dan uangnya. Dia menjadi kaki tangannya tanpa sadar. Wulan menggeleng. Tidak. Dia tahu. Kunjungan ke rumah sakit itu, cara dia menatap saya, itu bukan tatapan wanita yang sedang jatuh cinta. Itu tatapan predator. Dia sedang menilai saya. Maka kemungkinan kedua, lanjut detektif Budi. Dia tahu segalanya. Dan dia punya rencananya sendiri. Dia bermain sebagai agen ganda. Dia berpura-pura membantu Fahri, berpura-pura menjadi kekasihnya, untuk menjebaknya dari dalam. Wulan merenung. Balas dendam. Itu masuk akal. Dia ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Itu membuat situasi kita rumit, kata detektif Rahmat. Kita tidak tahu dia di pihak siapa. Dia bisa jadi saksi kunci kita, atau dia bisa jadi penghalang terbesar kita. Dia bisa saja sedang membantu Fahri kabur saat ini juga. Dia akan kabur, kata Wulan tiba-tiba, teringat sesuatu. Tiket itu. Tiket ke Kepulauan Kaiman. 3 hari dari sekarang. Tapi itu nama, Reza Pramana. Kami sudah memasukkan nama Reza Pramana ke dalam daftar cekal. Tapi dia pasti punya rencana lain, kata detektif Rahmat. Dia tahu kita tahu. Dia tidak akan sebodoh itu menggunakan tiket pesawat komersial. Tidak setelah dia kabur dari rumah sakit. Lalu apa? Kita harus memancingnya keluar. Kita harus membuat dia panik, kata detektif Rahmat. Kami akan mengadakan konferensi pers. Kami akan menyebar wajah Fahri ke seluruh media. Bukan wajahnya yang sakit, tapi wajahnya yang sehat. Wajahnya di CCTV rumah sakit saat dia kabur. Dan wajahnya di foto paspor palsu itu. Wulan terdiam. Konferensi pers. Itu berarti seluruh dunia akan tahu. Keluarganya di kampung akan tahu. Aib ini akan tersebar. Wulan menunduk, memikirkan ibunya, memikirkan rasa malu yang akan ditanggung keluarganya. Melihat keraguan Wulan, detektif Rahmat berkata, kami bisa melakukannya tanpa Anda, Bu. Kami hanya akan merilis foto. Wulan mengangkat kepalanya. Tidak. Dia sudah cukup lama bersembunyi di balik peran korban yang pasif. Dia sudah selesai menjadi wanita lemah yang menangis di pojokan. Jika Fahri bisa bersandiwara selama 2 tahun, Wulan bisa bersandiwara selama 15 menit di depan kamera. Saya akan ikut, kata Wulan. Suaranya mantap. Anda yakin, Bu? Saya sangat yakin. Tapi saya punya satu syarat. Saya yang akan bicara. 1 jam kemudian, Wulan duduk di depan puluhan kamera. Blitz kamera menyambar-nyambar. Ruangan itu penuh dengan wartawan yang mencium berita besar. Detektif Rahmat duduk di sebelahnya. Dr. Erwin juga ada di sana. Di barisan depan, datang untuk memberi dukungan moral begitu mendengar apa yang akan dilakukan Wulan. Wulan mengenakan hijabnya dengan rapi. Wajahnya bersih dari air mata. Dia terlihat tenang. Sangat tenang. Detektif Rahmat membuka acara, menjelaskan secara singkat tentang pasien bernama Fahri yang kabur, yang ternyata tidak lumpuh, dan kini menjadi tersangka utama kasus pembunuhan dan penggelapan. Lalu, dia mempersilakan Wulan. Berikan waktu untuk Ibu Wulan. Tolong. Wulan mendekati mikrofon. Dia menarik napas dalam-dalam. Selamat siang. Nama saya Wulan. Saya adalah istri dari Fahri, mulainya. Suaranya tidak bergetar. Selama 2 tahun terakhir, hidup saya didedikasikan untuk satu hal. Merawat suami saya. Saya memandikannya, saya menyuapinya, saya mendorong kursi rodanya, dan saya mendoakannya setiap malam. Saya percaya dia adalah korban kecelakaan yang tragis. Saya percaya dia lumpuh. Wulan berhenti sejenak. Ruangan itu hening. Pagi ini, di rumah sakit, saya mengetahui sebuah kebenaran. Suami saya, Fahri, tidak pernah lumpuh. Dia bisa berjalan. Dia bisa berlari. Selama 2 tahun, dia telah menipu saya. Dia menipu dokter. Dia menipu Anda semua. Terdengar bisik-bisik kaget dari para wartawan. Dia melakukan ini, lanjut Wulan, suaranya mulai meninggi, untuk menutupi kejahatan yang lebih besar. Untuk menyembunyikan fakta bahwa dia adalah seorang pembunuh dan pencuri. Kini ruangan itu benar-benar gempar. Wulan mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Lalu, dia menatap lurus ke lensa kamera utama. Dia tahu Fahri menonton ini. Dia harus menonton. Pria sombong seperti Fahri pasti ingin melihat kehancuran istrinya. Mas Fahri, kata Wulan, suaranya kini berubah menjadi dingin. Dimanapun kamu berada. Aku tahu kamu mendengarku. Sandiwaramu sudah selesai. Permainanmu sudah berakhir.
Aku, istrimu, yang kamu anggap bodoh dan lemah, aku yang akan memburumu. Kamu bisa lari dari polisi. Kamu bisa lari dari masa lalumu. Tapi kamu tidak bisa lari dari aku. Aku tahu semua rahasiamu. Aku tahu semua kebiasaanmu. Aku yang merawatmu. Aku tahu di mana lukamu yang asli. Aku tahu apa yang kamu takuti. Menyerahlah, kata Wulan, matanya menyipit. Menyerahlah, Fahri. Sebelum aku yang menemukanmu. Wulan mengakhiri ucapannya. Dia berdiri dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kegemparan di belakangnya. Di tempat lain, di sebuah unit penthouse sebuah apartemen mewah yang jendelanya menghadap ke kota, seorang pria baru saja membanting gelas kristal ke televisi layar datar berukuran 80 inci. Sialan, 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 teriak Fahri. Dia tidak lagi memakai baju pasien. Dia mengenakan jubah mandi sutra yang mahal. Tubuhnya tegap. Ototnya terbentuk. Dia jelas tidak hanya berbaring selama 2 tahun. Wanita bodoh. Beraninya dia mempermalukanku di depan umum. Fahri mondar-mandir, napasnya memburu. Pintu kamar tidur terbuka. Rika Amelia keluar. Dia hanya mengenakan kemeja putih Fahri, rambutnya yang panjang tergerai. Dia tersenyum tenang. Tenang, sayang. Kenapa marah sekali? Suaranya lembut. Kamu tidak lihat? Istriku. Istri bodohku. Dia menghancurkan segalanya. Polisi sekarang tahu wajah, Reza Pramana. Kita tidak bisa terbang. Fahri menendang meja kopi dari kaca. Rika berjalan mendekat. Dia memeluk Fahri dari belakang, menempelkan pipinya ke punggung Fahri yang tegang. SSSHH tenang. Tentu saja dia tahu. Aku yang mengirimkan fotomu dan paspor palsumu secara anonim ke polisi, bisik Rika. Fahri membeku. Dia berbalik. Apa? Kamu kenapa? Rika tersenyum licik. Karena aku sudah menduga ini akan terjadi. Kamu terlalu ceroboh saat di rumah sakit dengan dokter baru itu. Aku butuh rencana cadangan. Dan ini bagus. Sangat bagus. Bagus apanya? Kita terpojok. Tidak, sayang. Rika menangkup wajah Fahri. Justru ini sempurna. Polisi sekarang sibuk menjaga bandara. Mereka mencari Reza Pramana yang ingin terbang ke Kaiman. Mereka tidak akan mencari kita di tempat lain. Tempat lain? Tentu saja. Kamu pikir aku akan membawamu kabur lewat bandara? Terlalu mudah dilacak. Rika tertawa pelan. Rencana kita tetap berjalan. Tapi kita ubah sedikit. Besok malam. Bukan lusa. Kita ke pelabuhan. Ada kapal kargo milik teman lamaku. Dia akan membawa kita ke Singapura. Dari sana, baru kita terbang ke Kaiman dengan identitas baru lagi. Jauh lebih aman. Fahri menatap Rika. Kecerdasannya, kelicikannya. Dia sangat mencintai wanita ini. Dia adalah kebalikan dari Wulan yang polos dan membosankan. Kamu memikirkan segalanya, kata Fahri, akhirnya tenang. Dia menarik Rika ke dalam pelukannya, menciumnya dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan tanpamu. Aku juga tidak, sayang. Bisik Rika, membalas pelukannya erat. Fahri memejamkan matanya, menikmati pelukan itu. Mata Rika tetap terbuka. Dia menatap ke dinding di belakang Fahri. Senyum di wajahnya lenyap. Yang tersisa adalah ekspresi kebencian yang begitu dalam dan dingin. Di balik punggung Fahri, Rika mengeluarkan ponselnya dengan satu tangan. Ibu jarinya bergerak cepat. Dia mengirim pesan singkat ke satu nomor yang hanya bertuliskan, Isi pesannya, dia percaya. Rencana B aktif. Besok malam. Pukul 10. Dermaga 12. Pastikan dia tidak lolos. Malam menelan dermaga 12. Udara terasa berat, penuh dengan bau garam, karat, dan solar. Ini adalah bagian pelabuhan yang paling tua dan paling sepi. Hanya beberapa lampu sorot kuning yang menerangi area itu seadanya, menciptakan lebih banyak bayangan daripada cahaya. Satu-satunya suara adalah deburan pelan air laut yang kotor menghantam tiang-tiang beton dan desingan angin malam. Di balik tumpukan kontainer kargo raksasa berwarna merah marun, Detektif Rahmat memberi isyarat tangan. Semua tim di posisi. 5 menit, bisiknya di radio taktisnya. Selusin anggota tim bersenjata berat, mengenakan rompi anti peluru hitam dan helm, bergerak tanpa suara di dalam kegelapan. Mereka mengepung area dermaga dari 3 sisi. Sisi keempat adalah laut yang gelap. Sekitar 100 meter dari titik penyergapan, di dalam sebuah mobil sedan gelap yang mesinnya dimatikan, Wulan duduk di kursi penumpang.
Tangannya yang terbalut lengan gamis mencengkeram sabuk pengaman erat-erat. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia takut suaranya bisa terdengar sampai keluar. Di kursi pengemudi, Dr. Erwin duduk diam. Dia datang untuk menemani Wulan. "Anda tidak harus melihat ini, Bu Wulan," katanya pelan, untuk kelima kalinya malam itu. "Saya harus." "Dok," jawab Wulan, suaranya tegas. Matanya tertuju pada sepetak area kosong di dermaga yang diterangi lampu. "Saya harus melihat dia ditangkap. Saya harus melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia berdiri dan berjalan saat dia diborgol. Saya butuh itu." Detektif Rahmat telah menerima pesan anonim itu 12 jam yang lalu. Rencana B Dermaga 12. Pukul 10. Dia langsung tahu itu dari Rika. Dia telah menyiapkan jebakan ini dengan sempurna. Rika Amelia Handoko sedang memainkan permainan terakhirnya. Tepat pukul 10 malam, seberkas cahaya lampu mobil memotong kegelapan. Sebuah sedan hitam mewah meluncur pelan memasuki area dermaga dan berhenti tepat di bawah lampu sorot. Jantung Wulan serasa berhenti berdetak. Itu dia. Pintu mobil terbuka. Yang pertama keluar adalah Fahri. Wulan menahan napas. Dia tidak lagi terlihat seperti suaminya. Dia memakai jaket kulit hitam, celana kargo, dan sepatu bot. Rambutnya disisir ke belakang dengan rapi. Dia membawa tas ransel hitam yang sama dengan yang ia ambil dari loker rumah sakit. Dia berdiri tegak, penuh percaya diri. Dia terlihat sehat. Dia terlihat kuat. Pemandangan itu, pria yang ia kira lumpuh kini berdiri dengan gagah, adalah tamparan sekaligus pembenaran yang menyakitkan. Lalu Rika keluar dari sisi pengemudi. Dia mengenakan pakaian serupa. Jaket dan celana jeans ketat. "Kapalnya mana?" Suara Fahri terdengar tegang, memecah kesunyian malam. Dia melihat sekeliling dengan waspada. "Di ujung dermaga sana," kata Rika, menunjuk ke kegelapan. "Temanku sedang menunggu. Katanya kita harus jalan kaki dari sini. Terlalu mencolok kalau mobil masuk." "Kenapa sepi sekali?" tanya Fahri, jelas paranoid. "Ini pelabuhan kargo ilegal, sayang." "Tentu saja sepi," kata Rika. Dia mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar tegang. "Sudahlah, ayo cepat. Kamu jalan dulu. Aku akan ambil tas satu lagi di bagasi." Fahri tampak ragu sejenak. Dia menatap Rika. "Kamu tidak sedang menjebakku, kan?" Rika menatapnya. "Menjebakmu? Fahri, aku meninggalkan segalanya untukmu. Aku mengkhianati keluargaku untukmu. Kenapa aku harus menjebakmu sekarang?" Fahri menatap mata Rika. Dia tidak melihat apapun selain cinta dan sedikit rasa takut. Dia mengangguk. "Oke. Maaf, aku hanya tegang." Dia berbalik dan mulai berjalan menuju kegelapan di ujung dermaga. Dia baru mengambil sekitar 10 langkah. Tiba-tiba, malam itu meledak. Berhenti. Lampu sorot berkekuatan ribuan watt menyala dari segala penjuru. Dari atas kontainer, dari balik tumpukan drum. Dermaga itu seketika terang benderang seperti siang hari. "Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan di atas kepala." Suara detektif Rahmat menggema lewat megafon. Fahri membeku. Dia terperangah. Dia perlahan mengangkat tangannya. Lalu, dia menoleh ke belakang. Ke arah Rika. Rika masih berdiri di samping mobil. Dia tidak terlihat terkejut. Dia menatap Fahri dengan senyum tipis yang mengerikan. "Kamu," desis Fahri. Dia mengerti segalanya dalam satu detik yang menghancurkan itu. "Kamu menjebakku." Tawa Rika meledak. Bukan tawa lembut yang biasa Fahri dengar. Ini tawa yang keras, pahit, dan penuh kemenangan. "Iya, Kari. Tentu saja aku menjebakmu," teriaknya, suaranya menggema di dermaga. "Ini untuk kakakku. Ini untuk Handoko." Wajah Rika kini berubah, dipenuhi kebencian. "Kamu pikir aku sudi disentuh oleh pembunuh kakakku? Setiap detik bersamamu adalah neraka. Aku jijik padamu, dasar monster." Kemarahan dan insting bertahan hidup mengambil alih diri Fahri. Dia tidak akan tertangkap. Dia tidak akan membiarkan dua wanita ini menghancurkannya. Dia melihat polisi mulai bergerak dari persembunyian mereka. Dia tidak mengangkat tangan. Dia berbalik dan berlari. Dia berlari ke arah yang berlawanan, menuju tumpukan kontainer raksasa. Dari dalam mobil, Wulan melihatnya. Suaminya. Berlari. Berlari sangat kencang. Lari seperti seorang atlet. Dia melompati tali-tali tambang. Dia menghindari palet kayu. Pemandangan itu mengunci napas Wulan.
2 tahun dia mendorong pria ini di kursi roda. Dan sekarang dia berlari. Kejar dia. Jangan sampai lolos, teriak Detektif Rahmat. Beberapa petugas melepaskan tembakan peringatan ke udara. Suara tembakan memekakan telinga. Fahri tidak peduli. Dia mencapai tumpukan kontainer dan mulai memanjat. Gerakannya cepat dan lincah. Dia seperti seekor binatang yang terpojok. Wulan menatap ngeri sekaligus takjub. Pria ini tidak hanya berpura-pura lumpuh. Dia telah melatih tubuhnya diam-diam. Wulan teringat suara-suara berderit pelan dari ranjang di tengah malam, yang ia kira hanya bunyi pegas tua. Ternyata Fahri sedang melakukan push-up atau sit-up diam-diam di ranjangnya, sementara Wulan tidur kelelahan di sofa. Fahri sudah mencapai puncak kontainer, sekitar 5 meter di atas tanah. Dia berlari di atas permukaan logam yang tidak rata itu, mencari jalan kabur. Tiba-tiba, Wulan membuka pintu mobil. "Bu Wulan, jangan!" teriak Dr. Erwin. Wulan tidak mendengarkan. Dia keluar dari mobil. Dia tidak berlari mengejar. Dia berjalan. Dia berjalan ke tengah-tengah area terbuka, tepat di bawah lampu sorot utama. Dia berhenti di sana. Dia mendongak, menatap suaminya yang kini terpojok di atas kontainer. Fahri, yang sedang mencari celah untuk lompat, melihat gerakan di bawahnya. Dia berhenti. Dia melihat Wulan, istrinya, berdiri di sana, menatapnya. Wajahnya yang berhijab terlihat pucat di bawah cahaya lampu, tapi matanya menyala-nyala. Polisi mulai mengepung kontainer itu, bersiap memanjat. Fahri terperangkap. Di bawahnya, Wulan. Di sekelilingnya, polisi. Melihat Wulan, melihat wajah yang telah dia tipu selama 2 tahun, adalah pemicu terakhir bagi kemarahannya. Dia tidak lagi merasa takut. Dia hanya merasa benci. "Kamu!" teriak Fahri, suaranya serak karena kebencian. Dia menunjuk Wulan dengan jari gemetar. "Ini semua gara-gara kamu. Dasar istri sialan. Kenapa kamu tidak bisa diam saja? Kenapa kamu tidak bisa merawatku saja seperti perintahku? Kenapa kamu harus ikut campur?" Wulan berdiri tegak di bawah hujan makian itu. Dia tidak gentar. "Aku merawatmu, Mas Fahri," kata Wulan, suaranya tenang, namun terdengar jelas di seluruh dermaga. "Aku merawatmu saat aku pikir kamu adalah suamiku. Saat aku pikir kamu manusia." Wulan mengambil langkah maju. "Tapi kamu bukan. Kamu adalah penipu. Kamu adalah seorang pembunuh." "Diam," raung Fahri. Dia melihat ke kiri. Polisi sudah setengah jalan memanjat kontainer. Dia melihat ke kanan. Ada celah sekitar 3 meter, memisahkan tumpukan kontainer itu dengan sebuah kren pelabuhan raksasa yang sedang tidak aktif. Itu adalah satu-satunya kesempatannya. Dia akan melompat. "Fahri, berhenti. Jangan nekat," teriak Detektif Rahmat dari bawah. Seorang petugas yang sudah hampir sampai di atas melepaskan satu lagi tembakan peringatan ke udara. Prang! Suara tembakan itu memekik, bertepatan dengan detik Fahri mengambil ancang-ancang untuk melompat. Dia terkejut sepersekian detik. Lompatannya jadi salah perhitungan. Dia melompat. Wulan, Rika, Dr. Erwin, dan semua polisi melihatnya. Tubuh Fahri melayang di udara malam. Tangannya terulur, mencoba meraih tiang baja kren itu. Tapi dia gagal. Jari-jarinya hanya menggesek logam dingin itu. Dia meleset. Waktu seakan melambat. Wulan melihat mata suaminya membelalak. Bukan karena marah, tapi karena teror murni. Dia berteriak. Teriakan yang tidak pernah Wulan dengar. Teriakan panik seorang pria yang tahu dia akan mati. Tubuh Fahri jatuh bebas. 10 meter. Dia tidak jatuh ke air. Dia jatuh ke tumpukan drum-drum besi kosong yang diletakkan di pangkalan beton di bawah kren. Brak! Suara benturan itu tumpul. Perpaduan antara logam menghantam logam, dan sesuatu yang lebih lunak. Suara yang mengerikan. Lalu, hening. Keheningan total yang lebih menakutkan dari semua teriakan tadi. Fahri tergeletak dalam posisi yang tidak wajar di antara drum-drum itu. Dia tidak bergerak. Keheningan di dermaga itu begitu pekat, terasa lebih keras dari suara tembakan. Selama sepersekian detik, semua orang membeku. Polisi di atas kontainer, Detektif Rahmat di bawah, Rika di samping mobil, dan Wulan yang berdiri di area terbuka. Semua mata tertuju pada tumpukan drum besi tempat Fahri tergeletak dalam posisi yang mengerikan, seperti boneka kain yang rusak. Detektif Rahmat adalah yang pertama bergerak. "Tim medis. Cepat, ke sini," teriaknya ke radio, sambil berlari menuju Fahri. Semua tetap di posisi. Beberapa petugas melompat turun dari kontainer,
senjata mereka kini terarah ke Rika. Jangan bergerak. Tangan di belakang kepala. Rika tidak melawan. Dia tidak kabur. Dia hanya berdiri di sana, menatap tubuh Fahri yang tergeletak. Lalu, dia perlahan-lahan tertawa. Tawa itu dimulai sebagai isak tangis, lalu berubah menjadi tawa lega yang histeris dan menakutkan. Dia jatuh berlutut di aspal yang kotor. Selesai, bisiknya pada angin malam. Selesai. Kakak, ini sudah selesai. Wulan tidak menghiraukan Rika. Dia berjalan, seperti dalam mimpi buruk, mendekati tempat Fahri jatuh. Dokter Erwin menyusulnya, memegang lengan Wulan, siap menopangnya jika dia pingsan. Wulan tidak pingsan. Dia hanya perlu melihat. Detektif Rahmat dan 2 petugas lainnya sudah sampai di sisi Fahri. Masih bernapas, seru salah satu petugas. Tapi, ya Tuhan punggungnya. Wulan melihatnya dari jarak beberapa meter. Dia tidak bisa mendekat lagi. Fahri telentang dengan posisi yang aneh. Kakinya terpelintir ke samping. Tapi yang paling mengerikan adalah dia sadar. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke langit malam yang gelap. Dia tidak berteriak. Dia tidak mengerang. Wajahnya adalah topeng kebingungan dan teror murni. Dia mencoba bergerak. Wulan bisa melihat otot-otot di leher dan bahunya menegang. Dia mencoba mengangkat kepalanya. Dia mencoba menendang. Aku tidak bisa. Suara Fahri terdengar seperti desisan serak. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Bukan. Ini bukan akting. Wulan tahu. Setelah 2 tahun mempelajari aktingnya, dia bisa membedakan mana sandiwara dan mana kenyataan. Ketakutan di mata Fahri adalah ketakutan yang paling jujur yang pernah Wulan lihat darinya. Kakiku. Teriak Fahri, suaranya pecah. Aku tidak bisa merasakan kakiku. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Wulan memejamkan matanya. Sebuah ironi yang begitu kejam, begitu sempurna, terasa seperti tamparan dari langit. Pria yang telah menghabiskan 2 tahun hidupnya meyakinkan semua orang bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya, kini berteriak sejujur-jujurnya bahwa dia tidak bisa merasakan kakinya. Tim medis darurat tiba, berlarian membawa tandu dan penyangga leher. Mereka bekerja cepat, memotong jaket kulit mahal Fahri. Jangan sentuh aku, raung Fahri. Kalian menjebakku. Ini semua jebakan. Tenang, Pak. Kami harus menstabilkan Anda, kata seorang paramedis. Wulan. Fahri melihat Wulan berdiri di kejauhan. Wajahnya yang pucat diterangi lampu sorot. Wulan, tolong aku. Istriku. Suruh mereka pergi. Kamu harus merawatku. Wulan. Wulan tidak menjawab. Dia hanya menatap. Pria yang tadi pagi kabur dari rumah sakit, yang berdiri di atas kontainer dan memakinya, kini memohon padanya dari atas tandu. Kita harus membawanya. Cederanya parah. Kemungkinan besar patah tulang belakang, kata para medis itu. Rumah sakit terdekat. Ironisnya, rumah sakit terdekat dengan fasilitas trauma terbaik adalah rumah sakit yang sama. Tempat di mana Dr. Erwin bekerja. Tempat di mana kebohongan ini dimulai. Perjalanan ke rumah sakit adalah kebalikan dari semua perjalanan sebelumnya. Wulan tidak duduk di samping Fahri. Dia duduk di mobil detektif Rahmat, di belakang ambulans yang meraung-raung. Dia bukan lagi istri yang cemas. Dia adalah saksi kunci. Setibanya di ruang gawat darurat, suasana kembali kacau. Fahri, yang kini diborgol di atas tandunya, didorong masuk. Dokter dan perawat berhamburan. Wulan melihat Dr. Erwin sudah ada di sana, dia menelepon lebih dulu, mempersiapkan timnya. Dia sekarang adalah dokter yang menangani, bukan lagi dokter yang menyelidiki. Wulan duduk di ruang tunggu. Tapi bukan ruang tunggu neurologi yang suram. Ini ruang tunggu UGD yang terang benderang. Dia tidak sendirian. Ada detektif Rahmat dan detektif Budi. Rika dibawa dengan mobil terpisah, langsung ke kantor polisi untuk diinterogasi. 1 jam berlalu. 2 jam. Wulan tidak berdoa. Dia hanya duduk diam. Dia tidak tahu harus merasakan apa. Puas? Sedih? Marah? Dia hanya merasa kosong. Akhirnya, Dr. Erwin keluar. Jas dokternya sedikit ternoda darah. Dia berjalan menghampiri Wulan dan para detektif. Wajahnya lelah dan serius. Dok? Tanya detektif Rahmat. Dr. Erwin menatap Wulan. Kami sudah melakukan scan MRI dan CT scan lengkap, katanya pelan. Benturannya sangat keras. Dia jatuh dari ketinggian 10 meter, menghantam drum besi. Punggungnya patah di beberapa tempat. Dr. Erwin menarik napas dalam-dalam.
Saraf di tulang belakangnya, di area T10. Putus total. Wulan tertegun. T10. Itu area yang sama. Area yang sama persis dengan yang ada di diagnosis palsu Dr. Haris. Apa artinya itu, Dok? Tanya Wulan, meskipun dia sudah tahu jawabannya. Artinya dia lumpuh total. Dari pinggang ke bawah, kata Dr. Erwin. Tidak ada harapan untuk sembuh. Ini bukan jepitan. Ini bukan memar. Sarafnya putus. Terputus selamanya. Ini permanen. Dr. Erwin menatap Wulan dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Seumur hidupnya. Karma. Wulan mengepalkan tangannya di pangkuannya. Itu adalah karma. Dia memintanya. Dia berpura-pura. Dan sekarang, takdir mengabulkan sandiwaranya, menjadikannya kenyataan abadi. 3 hari kemudian, proses hukum berjalan secepat kilat. Bukti-bukti terlalu kuat. Pengakuan Rika Amelia, yang menceritakan segalanya tentang rencana Fahri dari awal hingga akhir. Hasil tes pil biru yang Wulan temukan, yang terbukti sebagai relaksasi otot dosis tinggi. Rekaman CCTV Fahri yang berlari di rumah sakit. Dan yang terpenting, penemuan aliran dana 50 miliar rupiah yang terhubung ke rekening atas nama Rika, yang segera ia serahkan kepada polisi sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya. Sidang diadakan di kamar rumah sakit Fahri. Fahri terbaring di ranjang. Persis seperti dulu. Dikelilingi monitor. Tapi kali ini, ada 2 petugas polisi yang berjaga di pintu. Wajahnya pucat. Matanya liar. Hakim membacakan putusannya. Terdakwa, Fahri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Handoko, penggelapan dana perusahaan, dan pemalsuan dokumen medis serta penipuan. Fahri menatap langit-langit. Dia tidak bergeming. Menjatuhkan hukuman, lanjut hakim, pidana penjara seumur hidup. Palu diketuk. Selesai. Setelah hakim dan pengacara pergi, ruangan itu sepi. Hanya ada Fahri dan 2 polisi di pintu. Pintu terbuka pelan. Wulan masuk. Dia berdiri di samping ranjang. Dia mengenakan gamis hitam sederhana dan hijab yang serasi. Dia tidak terlihat lelah lagi. Dia terlihat kuat. Fahri menoleh. Matanya yang dulu tajam dan manipulatif, kini dipenuhi keputusasaan. Wulan, bisiknya. Suaranya serak. Kamu datang, Dek. Aku tahu kamu akan datang. Kamu istriku. Wulan hanya diam menatapnya. Wulan, aku minta maaf. Isaknya. Air mata mulai mengalir di pelipisnya. Aku salah. Aku berdosa. Tapi kamu lihat. Kan? Ini hukuman dari Tuhan. Aku dihukum, Wulan. Wulan masih diam. Tolong aku, Wulan. Pintanya, suaranya kini memelas. Jangan tinggalkan aku seperti ini. Aku benar-benar lumpuh sekarang. Aku tidak bisa apa-apa. Kamu tahu cara merawatku. Tidak ada yang bisa merawatku sebaik kamu. Fahri mengulurkan tangannya, mencoba meraih tangan Wulan. Tapi tangannya hanya bisa bergerak lemah di atas spray. Rawat aku, Wulan, kumohon. Rawat aku. Aku janji akan jadi suami yang baik. Aku bertobat. Tolong aku. Wulan akhirnya bergerak. Dia mengambil langkah maju, mendekat ke telinga Fahri. Dia menatap mata suaminya. Dia tidak melihat cinta. Dia tidak melihat kasihan. Dia hanya melihat kebenaran. Aku sudah merawatmu, Mas Fahri, bisik Wulan, suaranya dingin dan stabil. Aku sudah merawat pembunuh kakak sahabatmu selama 2 tahun. Aku sudah membersihkan tubuh seorang pencuri. Aku sudah menyuapi seorang penipu ulung. Wajah Fahri berubah pucat pasi. Sekarang, lanjut Wulan, nikmati sisa hidupmu. Wulan menegakkan tubuhnya. Dia menatap wajah pria yang telah menghancurkan hidupnya. Kali ini, sandiwaramu jadi nyata. Wulan berbalik. Dia berjalan lurus ke arah pintu, melewati 2 polisi yang menatapnya dengan hormat. Wulan, jangan tinggalkan aku. Wulan, kembali. Aku butuh kamu. Wulaan. Teriakan Fahri menggema di koridor. Wulan tidak menoleh. Dia terus berjalan. Setiap langkah terasa ringan. Dia berjalan keluar dari rumah sakit, keluar dari bayang-bayang kebohongan. Hijabnya berkibar sedikit saat pintu otomatis terbuka, menyambutnya dengan udara segar dan cahaya matahari sore. Dia bebas. 1 tahun kemudian. Sinar matahari pagi menembus jendela sebuah ruangan yang bersih dan rapi. Ini bukan kamar kos sempit yang berbau obat.
Ini adalah kantor kecil yang sederhana namun nyaman. Di dinding, tergantung sebuah plakat kayu bertuliskan, Yayasan Pelita Wulan, mendengar, mendukung, memulihkan. Wulan berdiri di depan cermin besar. Dia merapikan hijabnya yang berwarna biru pastel, senada dengan blazernya. Wajahnya tidak lagi pucat dan lelah. Ada rona sehat di pipinya. Matanya jernih dan penuh percaya diri. Senyumnya tulus. Senyum yang datang dari hati, bukan senyum palsu yang ia paksakan selama bertahun-tahun. Hari ini adalah peringatan 1 tahun yayasannya berdiri. Setelah perceraiannya dengan Fahri resmi diputus, Wulan bertekad untuk mengubah lukanya menjadi kekuatan. Keluarga almarhum Handoko, atas jasa Wulan dan kesaksian Rika, berhasil mendapatkan kembali sebagian besar uang perusahaan mereka. Sebagai tanda terima kasih yang tak terhingga karena telah membantu membongkar kebenaran, mereka memberi Wulan sebagian kecil dari uang itu. Wulan tidak menggunakannya untuk kemewahan. Dia menggunakannya sebagai modal awal. Dia mendirikan sebuah yayasan kecil. Sebuah rumah aman, sebuah pusat advokasi bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang mengalami gaslighting dan penipuan finansial, luka yang ia kenal betul. Telepon di mejanya berdering. "Halo, selamat pagi, Yayasan Pelita Wulan," sapanya dengan suara ramah. Di seberang telepon, terdengar suara wanita yang bergetar, ragu-ragu. Saya tidak tahu harus cerita ke siapa, suami saya, dia bilang saya gila." Wulan duduk. "Anda tidak gila," kata Wulan, suaranya langsung berubah menjadi tenang dan penuh empati. "Anda di tempat yang tepat. Mari, ceritakan pada saya. Anda aman di sini?" Sementara Wulan memulai harinya dengan menyelamatkan jiwa orang lain, di tempat yang jauh, di dalam dinding kelabu sebuah penjara khusus medis, seorang pria memulai harinya dengan cara yang berbeda. Fahri terbangun karena suara kunci logam yang beradu kasar. Seorang petugas penjara berperawakan besar membuka pintu selnya. "Waktunya mandi, nomor 717, gerutu petugas itu. Dia tidak memanggil nama Fahri. Di sini dia hanya nomor." Fahri terbaring di ranjang penjara yang tipis dan keras. Dia sudah mencoba memohon, merayu, bahkan mengancam, tapi tidak ada yang peduli. Dia kini benar-benar lumpuh. Petugas itu, bersama seorang petugas lain, mengangkat tubuh Fahri dengan kasar. Tidak ada kelembutan seperti yang Wulan berikan. Mereka memindahkannya ke kursi roda penjara yang berkarat dan berderit. "Cepat. Kita tidak punya waktu seharian." Fahri hanya bisa diam. Kemarahannya sudah lama padam, berganti menjadi keputusasaan yang hampa. Dia didorong ke kamar mandi umum. Air dingin disemprotkan ke tubuhnya. Tidak ada air hangat, tidak ada waslap lembut. Hanya sabun batangan kasar yang dilemparkan ke pangkuannya. "Bersihkan dirimu," kata petugas itu, lalu berdiri mengawasinya. Fahri mencoba meraih sabun. Tangannya gemetar karena frustrasi. Dia tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya. Dia tidak bisa menggosok punggungnya. Dia, pria yang dulu sangat bangga dengan tubuhnya, yang diam-diam melatihnya di malam hari, kini benar-benar tidak berdaya. Saat sarapan, petugas mendorong nampan berisi bubur kasar ke meja di depan kursi rodanya. Bubur itu tumpah ke pangkuannya yang tidak bisa merasakan apa-apa. "Tanganku, aku tidak bisa sendoknya," rintih Fahri. Petugas itu hanya mendengus. "Habiskan, atau tidak sama sekali. Masih banyak narapidana lain yang harus kuurus." Petugas itu pergi, meninggalkan Fahri menatap buburnya yang tumpah dengan air mata frustrasi. Ini adalah nerakanya. Ini adalah karmanya. Dia tidak mati. Dia tidak dipenjara di sel gelap. Dia ditempatkan persis di situasi yang dia ciptakan sendiri. Dia lumpuh. Dia tidak berdaya. Dia bergantung total pada orang lain. Tapi kali ini, tidak ada Wulan. Tidak ada kesabaran. Tidak ada cinta. Hanya ada realitas dingin penjara. Sandiwaranya telah menjadi vonis abadinya. Di tempat lain, Rika Amelia Handoko meletakkan sebuket bunga lili putih di atas sebuah makam yang terawat rapi. Handoko. Setelah bersaksi penuh melawan Fahri, Rika mendapat keringanan hukuman. Dia hanya dihukum karena ikut serta menyembunyikan buronan, tapi karena kerjasamanya, hukumannya diubah menjadi pelayanan masyarakat. Dia telah menyelesaikannya. Uang perusahaan kakaknya telah kembali. Dia kini mendedikasikan hidupnya untuk mengelola sisa perusahaan itu dengan jujur. Dia telah mendapatkan keadilannya. Dia bebas dari dendamnya. Kembali di Yayasan Pelita Wulan. Sore itu, Wulan berdiri di depan sebuah ruangan kecil yang penuh dengan perempuan. Ada sekitar 15 wanita, dari berbagai latar belakang, duduk melingkar.
Ini adalah sesi support grup mingguannya. Wulan tersenyum pada mereka. Selamat datang, ibu-ibu, mulainya. Minggu ini, tema kita adalah membangun kembali kepercayaan. Saya tahu itu sulit. Saya tahu rasanya seperti dunia Anda telah dibangun di atas kebohongan. Saya pernah ada di posisi Anda. Dia berhenti sejenak, menatap setiap wajah di ruangan itu. Mereka mungkin telah mengambil tahun-tahun kita. Mereka mungkin telah mengambil uang kita. Mereka mungkin telah mengambil rasa percaya diri kita. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka ambil, kekuatan kita untuk bangkit. Para wanita itu mendengarkan dengan saksama. Ada harapan di mata mereka. Dia, kata Wulan, suaranya pelan namun mantap, telah mengambil 5 tahun hidup saya. 3 tahun kebahagiaan palsu, dan 2 tahun pengabdian buta. Tapi, Wulan tersenyum, senyum yang begitu tulus dan bebas. Dia juga memberiku kekuatan untuk sisa umurku. Kekuatan untuk berdiri di sini, di hadapan kalian. Dan kekuatan untuk mengatakan, kita bukan korban. Kita adalah penyintas. Tepuk tangan pelan memenuhi ruangan itu. Wulan menarik napas, merasa utuh. Dia telah melalui neraka, merawat iblis yang menyamar sebagai suaminya. Tapi dia keluar dari api itu. Bukan sebagai abu, tapi sebagai baja yang telah ditempa. Dia bebas. Dia utuh. Dan dia baru saja memulai hidupnya.